Old is new again. Yes, rotating bezel kembali untuk memenuhi dahaga para fans Galaxy Watch Classic setelah absen di tahun 2022 kemarin. Apa saja yang baru di Samsung Galaxy Watch 6 Classic ini, serta bagaimana experience pemakaiannya dan kira-kira cocoknya buat siapa? Yuk, kita lihat. Oke, sebelum mulai, gue harus info kalau Galaxy Watch 6 Classic bukanlah penerus atau pengganti dari Galaxy Watch 5 Pro. Jadi Galaxy Watch 5 Pro itu tetap masih dijual karena ditujukan untuk segmen yang berbeda, alias yang lebih adventurous. Dan Watch 6 Classic ini sejatinya adalah penerus dari Watch 4 Classic. Secara desain, yang udah terbiasa dengan Galaxy Watch Classic-nya Samsung akan berasa familiar. Material case-nya juga sama, stainless steel. Demikian juga dengan opsi warnanya, tetap ada dua, silver dan black. Yang silver itu lebih cenderung shining, shimmering, and splendid, sedangkan yang black lebih calm dan macho. Nah, soal warna ini balik lagi ke selera masing-masing loh ya. Tapi santai aja, namanya generasi baru nggak mungkin semua-muanya mirip dong. Secara hardware dan software, ada beberapa perubahan sekaligus improvement dibanding pendahulunya. Kita mulai dari hardware dulu. Opsi size yang tersedia sekarang naik 2 mm. Jadi 43 mm dan 47 mm. Secara personal, kalau kita berbicara jam tangan analog konvensional, ukuran 43 mm adalah batas atas untuk pergelangan tangan gue yang berukuran kurang lebih 18 cm. Tapi, ketika berbicara mengenai sebuah smartwatch, gue prefer size yang besar, tentunya supaya dapat baterai yang gede. Secara spesifik, 425 mAh di Watch 6 Classic 47 mm ini. Lumayan nih, naiknya dari last gen Classic. Terus juga, supaya informasi di layar bisa muat lebih banyak dan terlihat lebih jelas. Preference gue ini juga didukung dengan ukuran layar Super AMOLED Galaxy Watch 6 Classic 47 mm yang kini lebih besar, 1,5 inch size-nya. Nggak cuman itu aja, rotating bezelnya pun kini diklaim 15% lebih slim, yang mana di real life, di mata gue terlihat lebih nyatu dengan jamnya sendiri, nggak kayak ada hardware tambahan gitu yang memiliki fungsi yang spesifik. Nice. Mumpung ngomongin layar, ada dua additional improvements lagi. Peak brightness-nya bisa mencapai 2000 nits. Otomatis konten akan lebih mudah terbaca sekalipun under direct sunlight. Gue jamin ngefek banget buat kita-kita yang suka berkegiatan di outdoor. Dan sekarang lapisan kacanya sudah menggunakan sapphire crystal, yang artinya lebih tahan terhadap benturan dan goresan. Sama nih, durabilitas lapisan kacanya kayak Galaxy Watch 5 Pro yang pernah gue gunakan. Tadi gue belum sempat bicarain soal strap ya, sengaja kok gue pisah. Strapnya spesial soalnya. Di Galaxy Watch 3, kita dikasih strap kulit. Terus di Galaxy Watch 4 Classic, kita dikasih strap karet. Dan di Watch 6 Classic, kita dikasih strap dengan material hybrid eco leather, alias karet di bagian dalam, supaya kalau keringatan tetap nyaman dipakai, dan juga ala-ala kulit di bagian luar, supaya tetap stylish. Ngomongin stylish, Samsung juga nyediain beberapa additional strap dengan desain yang berbeda yang bisa kita beli. Cocok buat orang yang kayak gue, punya banyak strap itu wajib, supaya bisa mix and match dengan outfit gue. Tapi perlu dicatat ya, availability jenis dan warna strap itu tergantung di negara mana kita belinya. Terus yang gue suka juga, dari strap Watch 6 series, mekanisme buka pasangnya simple, hanya dengan satu tombol mekanik saja. Yang dari tadi kita bahas hal-hal yang kelihatan di mata. Lalu, internals dan softwarenya seperti apa? Oke, secara prinsip, Exynos W930 yang ada di Watch 6 series, basis SoC-nya ini sama, kayak Exynos W920 yang ada di Watch 5 Pro maupun Watch 4 Classic. Hanya saja, clock speed-nya sedikit lebih tinggi. Terus untuk RAM-nya 2GB instead of 1,5GB. Di pemakaian day-to-day, sebenarnya perbedaannya tidak terlalu noticeable. Intinya, berselancar di UI, smooth-smooth aja kok ya. Gue nggak ada komplain yang berarti. Berhubungan sama smooth, yang juga smooth adalah experience menggunakan rotating bezel. Menurut gue, ini adalah salah satu metode interaksi UI terasik yang ada di smartwatch. Kalau boleh jujur,
Gue lebih prefer ini ketimbang digital crown yang ada di Apple Watch, yang mana gue jarang banget menggunakan fitur tersebut. Hal favorit yang sering gue lakukan dengan rotating bezel adalah menggunakan aplikasi remote camera, kemudian zoom in atau out dengan rotating bezelnya sendiri. Udah berasa kayak James Bond aja gue kayak begini. Karena udah bahas software, langsung aja deh. Wear OS 4.0 yang ada di Watch 6 Classic ini menggunakan skin One UI 5.0 versi Watch. Jadi kalau kalian user HP Samsung, UX-nya mirip. Gue nggak akan bahas satu persatu fiturnya, karena basicnya sama. Yang gue mau share ke kalian adalah dua fitur baru yang esensial terkait kesehatan yang ada di Watch 6 Classic maupun Watch 6 Series in general. Di opsi kegiatan olahraga running, ada opsi parameter baru yang namanya Personalized Heart Rate Zone. Fungsinya adalah untuk memonitor heart rate kita berdasarkan intensitas lari kita. Ada 5 preset zone yang bisa kita pilih, atau kita bisa juga custom sendiri. Kalau heart rate kita di luar target yang sudah kita set, kita bakalan dapat notif berupa info di watch-nya, vibration, atau warning berupa voice. Ini menurut gue berguna, agar seseorang nggak terlalu push olahraganya over the limit, yang justru bisa berakibat buruk buat kesehatannya sendiri. Nah, yang juga berpengaruh secara krusial terhadap kesehatan seseorang adalah tidur. Yep, gue mau bicarain sleep tracking dan juga coaching. Gue pribadi sih bukan tipe orang yang nyaman tidur dengan smartwatch di tangan ya. Tapi kalau kita mau memantau sekaligus mau mengimprove kualitas tidur, fitur ini wajib dicoba. Untuk mendapatkan result yang maksimal, gunakan Watch 6 Classic ini selama 7 hari, supaya kita bisa mendapatkan dataset yang komplit. Indikatornya adalah Sleep Animal. Kalau dapatnya Lion, artinya kualitas tidur kita sangat baik, karena tidurnya selalu teratur dan cukup. Yang terburuk adalah Shark, karena suka kabur-kaburan. Gue sih not bad lah ya, dapetnya yang Penguin. Problemnya gue terlalu sering kebangun di saat tidur, yang artinya gue bisa ikutan sleep coaching untuk dapetin tips buat improve tidur gue. Ini udah seolah-olah kayak punya PT 24 jam aja ceritanya ya. By the way, kalau watch kalian lowbat, nggak usah khawatir. Bisa input data secara manual juga kok keesokan harinya. Cuman jadinya datanya nggak rich aja. Contohnya ya, skin temperature kita nggak akan kedetek karena sensor temperaturnya nggak akan bekerja kalau watch-nya mati. Oh ya, by the way, sensor temperatur ini baru ya di Watch 6 Classic. Fitur ini sebenarnya bisa diajak lucu-lucuan juga ya buat ngukur suhu. Kita cukup menggunakan aplikasi thermocheck, lalu tinggal dekatkan ke device yang kita mau ukur suhunya. Perlu diingat, fitur-fitur seperti ini hanya alat bantu kita sebagai acuan, bukan untuk diagnosa. Kurang lebih demikianlah soal tambahan fitur kesehatan yang esensial. Terakhir, tentu soal baterai. Selama gue menggunakan Watch 6 Classic 47mm, always on display-nya selalu gue nyalain, karena gue nggak suka layar blank hitam gitu. Lalu fitur auto track-nya gue set on, supaya movement gue bisa auto kerekam. Kemudian location-nya on juga, terus notifikasi buat beberapa aplikasi juga on, salah satunya kayak Telegram gitu. Kemudian terkadang gue pakai buat tidur juga, sleep tracking. Nah, untuk urusan olahraga on and off, kebanyakan jogging atau lari, itu juga nggak tiap hari kok, dengan durasi maksimal 30 menit. Dengan pola pemakaian seperti itu, gue bisa dapetin masa pemakaian maksimal 2 hari. Oke sih ini menurut gue ya, tapi kadang bisa kurang juga, lagi-lagi tergantung pemakaian. Gue pribadi tiap malam pasti gue cas aja biar aman. Seandainya kalian butuh extra juice, tips dari gue, matikanlah fitur-fitur yang kalian rasa nggak perlu. Misalnya AOD dan location, ngaruh tuh pasti. Perlu diketahui juga, jam tangan pintar yang menggunakan Wear OS, ya rata-rata ketahanan baterainya mirip-mirip. Kalaupun ada yang ketahanannya berminggu-minggu, biasanya connectivity-nya tidak sebaik yang satu ini. Rest of the watch, gue rasa basic aja. Again, masih banyak kemiripan dengan beberapa Galaxy Watch lain. Punya rating IP68 dan 5 ATM, sensornya lengkap, including ECG, bisa juga di-charge secara wireless dengan wireless power share. Dan terakhir, perlu kalian ketahui, nggak ada versi LTE di Indonesia. Spek lengkapnya, cek di deskripsi aja ya. Oke, Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Walau sebenarnya smartwatch ini bisa di-pair dengan handphone non-Samsung, gue tetap merekomendasikan smartwatch ini buat kalian yang sudah menggunakan handphone Samsung juga. Tujuannya supaya kalian bisa merasakan manfaat penuhnya. Ya itulah,
Nikmatnya menggunakan berbagai device yang berada di dalam satu ekosistem. Galaxy Watch 6 Classic ini menurut gue cocok buat kalian yang menggunakan Galaxy Watch 4 ke bawah. Upgrade-upgrade yang ditawarkan yang udah gue sampaikan tadi bakalan berasa. Atau sekalipun cocok juga sebenarnya buat kalian para user smartphone Galaxy-nya Samsung yang belum pernah menggunakan sebuah smartwatch. Kalau budgetnya ada, saran gue boleh banget dicoba karena overall experience-nya itu well balanced ya. Konektivitasnya baik, kemudian fitur health monitoringnya juga lengkap, mode olahraganya banyak, kemudian yang terkini sleep coaching-nya pun sangat useful. Yang belum punya sih gue yakin pasti akan berasa mendapatkan experience yang baru. Nah, kedepannya, kalau Samsung bisa meningkatkan daya tahan baterai dari smartwatch yang satu ini, gue yakin overall package-nya itu akan semakin seksi dan berpotensi menjadi salah satu smartwatch terbaik yang berada di pasaran. Well, kita lihat aja. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!